tata cara mengurus jenazah perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami ingin membagikan sedikit ilmu dan pemahaman tentang tata cara pengurusan jenazah perempuan. Hal ini mengingat di zaman sekarang masih banyak masyarakat, khususnya kaum perempuan, yang masih belum paham tentang bagaimana tata cara pengurusan jenazah perempuan yang baik dan benar. Hakikatnya, mengurus jenazah baik laki-laki maupun perempuan menurut Al-Quran sebenarnya sama. Yang membedakan adalah niat, doa, dan jumlah kafan yang dipakai. Adapun tahapan pengurusan jenazah perempuan terbagi menjadi 4, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan yang terakhir menguburkan. Tahapan yang pertama adalah memandikan. Berikut ini hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam memandikan jenazah perempuan. Yang pertama, siapkan tempat untuk memandikan jenazah dan pastikan tempat tersebut sudah tertutup dan beratap. Yang kedua, siapkan air, daun bidara, sabun, dan kapur barus. Yang ketiga, siapkan penutup jenazah dengan kain tipis semacam jarit atau sejenisnya. 4. Letakkan jenazah pada meja atau tempat yang sudah disediakan untuk memandikan. Yang kelima, orang yang memandikan adalah perempuan yang amanah dan bisa menjaga rahasia. Diutamakan yang merupakan mahram dari jenazah perempuan. Akhwati fillah, dalam memandikan jenazah, jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan sebelum menyentuh jenazah. Ini dilakukan sebagai antisipasi penyebaran penyakit yang diderita oleh jenazah yang tanpa disadari oleh keluarga maupun orang yang memandikan. Sebelum memandikan jenazah, kita perlu membaca niat dalam hati, yaitu nawaitul ghuslah adaan an hadhil maitati lillahi ta'ala, yang artinya saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari si mayit perempuan ini dikarenakan Allah Ta'ala. Setelah berniat, kita perlu memeriksa kuku dan rambut ketiak jenazah. Jika panjang, sebaiknya dipotong atau dicukur hingga ukurannya normal. Dalam mencapai kesucian, jenazah perlu dibersihkan kotoran dalam perutnya dengan cara mengangkat kepala jenazah sampai setengah duduk, kemudian perutnya ditekan sehingga semua kotoran keluar dari tubuh. Lalu, seluruh tubuh jenazah disiram dengan air sehingga kotoran yang keluar dari perut bersih dan tidak menempel di tubuh jenazah. Selanjutnya, membersihkan seluruh najis yang ada pada jenazah, termasuk membersihkan kemaluan dan dubur jenazah menggunakan sarung tangan atau kain tipis. Orang yang memandikan dapat membantu jenazah berwudu seperti ketika akan sholat. Namun, tidak perlu memasukkan air ke dalam hidung dan juga mulut. Cukup dengan membasahi bagian tersebut dengan handuk halus atau sarung tangan. Akhwati fillah, dalam memandikan jenazah, disunahkan membasuh tubuh jenazah bagian kanan terlebih dahulu, mulai dari kepala, leher, dada, perut, paha, hingga kaki paling ujung. Ketika membasuh, bagian tubuh juga digosok perlahan dengan handuk halus dan juga menggunakan sabun. Termasuk juga dalam membersihkan bibir, gigi, dan kedua lubang hidung jenazah secara perlahan. Rambut jenazah juga dicuci dengan sampo dan dibilas hingga bersih menggunakan air yang telah dicampur daun bidara, dan sisanya dapat digunakan untuk membasuh tubuh jenazah. Lebih lanjut, jenazah disiram menggunakan air yang telah dicampur dengan kapur barus. Pada prinsipnya, dalam memandikan jenazah terdapat 3 hal, yaitu 1. Penggunaan air netral untuk membersihkan. 2. Menggunakan daun bidara untuk mewangikan. Dan yang ketiga, kapur barus berfungsi untuk mengawetkan. Setelah semuanya sudah dilakukan,
tubuh jenazah dapat dikeringkan dengan handuk dan diberikan wewangian. Tahapan yang kedua adalah mengkafani. Hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah kapas, 5 lembar kain kafan, 7 tali kafan, wewangian non-alkohol, dan yang terakhir, kapur barus. Akhwati fillah, langkah pertama yang perlu dilakukan saat mengkafani yaitu dengan membagi 5 lembar kain kafan dengan cara membentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong. Letakkan kain sarung tepat pada bagian antara pusar dan lutut. Dan persiapkan baju gamis serta jilbabnya. Angkatlah jenazah dalam kondisi tertutup dengan kain dan letakkan sejajar di atas kain kafan. Taburi wewangian atau kapur barus dan letakkan kapas yang telah diberikan wewangian pada bagian tubuh tertentu, seperti bagian dada, kemaluan, dan bagian wajah, sehingga seluruh lubang pada tubuh yang dapat mengeluarkan kotoran dipastikan sudah tertutup. Selanjutnya, jika jenazah memiliki rambut panjang, maka rambut perlu dikepang menjadi 2/3 bagian lalu dijulurkan ke belakang. Tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya, pakaikan sarung, baju gamis, serta jilbabnya. Dan yang terakhir, bungkus jenazah menggunakan lembar kain terakhir dengan cara mempertemukan kedua ujung kain kanan dan kiri, lalu digulung ke dalam dan ikat dengan 7 tas tali yang telah disediakan. Tahapan yang ketiga yaitu mensolati. Akhwati fillah, sholat jenazah berbeda dengan jenis sholat lainnya. Sholat jenazah dilakukan dengan rukun atau tata cara khusus, yaitu tidak melakukan gerakan ruku, i'tidal, dan sujud seperti sholat pada umumnya. Rukun yang harus dilakukan dalam melaksanakan sholat jenazah ada 8, yaitu 1. Menghadap kiblat. 2. Berdiri bagi yang mampu. 3. Membaca niat. 4. Takbir sebanyak 4 kali. 5. Membaca surat Al-Fatihah. 6. Membaca salawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 7. Membaca doa untuk jenazah. 8. Diakhiri dengan salam. Secara umum, tata cara sholat jenazah perempuan dan laki-laki adalah sama, yaitu dari segi gerakan sholat. Namun, yang membedakan yaitu dari niat, doa, dan posisi imam. Untuk jenazah laki-laki, posisi imam berada sejajar dengan kepala jenazah. Sedangkan untuk jenazah perempuan, posisi imam tepat berdiri sejajar dengan pinggang jenazah. Untuk niat mensalatkan jenazah perempuan, yaitu usolli ala hadhil maitati arba'an takbirati fardu kifayah lillahi ta'ala, yang artinya saya niat sholat atas jenazah perempuan ini 4 kali takbir fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Takbir yang pertama, membaca surat Al-Fatihah. Tapi sebelum membaca surat Al-Fatihah, dianjurkan untuk membaca ta'awuz. Tidak disunahkan membaca doa iftitah pada sholat jenazah. Takbir kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacaan sholawat minimal dibaca dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tetapi bisa juga membaca sholawat dengan bacaan yang lebih lengkap dan lebih panjang, seperti membaca sholawat pada bacaan tahiyat sholat. Takbir ketiga yaitu membaca doa untuk jenazah perempuan. Doa sholat jenazah minimal dilakukan dengan bacaan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, yang artinya, ya Allah, ampunilah ia, rahmatilah ia, bebaskanlah ia, dan maafkanlah ia. Takbir yang keempat yaitu membaca doa untuk jenazah perempuan. Tetapi berbeda dengan yang sebelumnya, bacaan doa takbir yang keempat
yaitu Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha, yang artinya, ya Allah, jangan haramkan kami dari pahalanya dan jangan beri kami fitnah sepeninggalnya. Ampunilah kami dan ampunilah ia. Lalu diakhiri dengan salam sebagai penutup salat. Tahapan terakhir adalah menguburkan. Akhwati fillah, sebelum proses penguburan, disunahkan membawa jenazah perempuan dengan tarbiyah. Pejalan kaki boleh berada di depan atau di belakangnya, sedangkan untuk pengendara sebaiknya berada di belakang. Kuburan harus digali dalam, luas, dan bagus. Pada bagian kanan jenazah yang mengarah kiblat dibuat lahat atau lahat. Lahat lebih baik daripada syak atau galian yang sama namun letaknya di tengah, bukan di pojok kanan. Arah masuk jenazah sebaiknya dimulai dari arah kaki, kemudian terus maju ke arah kepalanya. Lalu membaca doa saat memasukkan jenazah ke liang lahat dengan lafaz Bismillahi wa ala millati Rasulillah, yang artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulnya. Akhwati fillah, bagi jenazah perempuan, sebaiknya yang memasukkan ke dalam kubur adalah mahramnya. Jika tidak ada, dapat diganti dengan orang tua yang soleh dan mampu. Selanjutnya, jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap kiblat. Dianjurkan untuk menaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan dan ujung kaki ditempelkan ke tanah, serta tali-tali pengikat kain kafan dilepaskan semua. Setelah simpul tali kain kafan dibuka, dianjurkan untuk mengumandangkan azan. Dalam mazhab Syafi'i, membolehkan dan bahkan menganjurkan azan maid ketika dimasukkan ke liang lahat dan setelah dibukakan ikatan-ikatan kain kafannya. Setelah itu, tutup jenazah dengan papan, kayu, atau bambu sebelum ditimbun dengan tanah. Pada saat proses penguburan jenazah perempuan, ada anjuran untuk membentangkan kain di atas kubur, dan para hadirin baru disunahkan untuk duduk saat jenazah sudah selesai dikubur. Yang terakhir yaitu memohon ampunan untuk jenazah. Dari Utsman ibnu Affan yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW apabila telah selesai membumikan jenazah, maka beliau berdiri di kuburnya dan bersabda, "Mohonkanlah ampun bagi saudara kalian dan mintakanlah keteguhan buatnya, karena sesungguhnya sekarang ia akan ditanya." Hadis riwayat Abu Daud. Akhwati fillah, telah selesai rangkaian tahapan mengurus jenazah perempuan yang baik dan benar menurut ajaran Rasulullah SAW. Semoga ilmu yang kami sampaikan kali ini akan bermanfaat dan mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.